Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni'matika ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita lanjutkan kajian akhlak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi darini amin ya rabbal alamin. Asani. Jadi sampai mana? Asani. Halaman 117. 117. Hah? Qala syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata asy-syair, ahli syair, ahli mutiara hikmah. Man, barang siapa, yukhbiru mengabarkan kepadamu bisyatmin dengan memakimu, bisyatmin dengan memakimu atau dengan memaki saja. An dari akhin saudara, an dari akhin saudara. Famaka huwa dia asyatimu, dialah orang yang memaki atau mencaci. La, tidak, man, seseorang, syatamaka, pakai shin, syatamaka, yang mencacimu atau yang memakimu. Jadi pesan ahli hikmah yang beliau tuangkan dalam syair ini, ketika ada orang yang ngomong, menyampaikan sesuatu kepada kita. Contoh misalnya Musa, ya, dikabarin oleh Reza, Musa, kamu tahu nggak, Febri itu mencaci, memaki, menghinamu luar biasa. Di depan dia manis kepadamu, tapi di belakang dia amat sangat benci kepadamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya orang yang benci kepada kita. Karena tidak ada satupun orang yang ingin ketika hatinya itu ada sifat baik. Justru ketika ada orang yang membenci kepada seorang yang lain, sahabat satu membenci kepada sahabat yang lain, dia tidak ingin itu berkesinambungan, berkelanjutan. Tapi bagaimana dia punya upaya, usaha bagaimana untuk mendamaikan. Tapi justru orang yang mengabarkan ini berarti dia menjadi apa? Menjadi pengadu domba. Akhirnya Musa yang tadi yang sudah melupakan kesalahan Febri, ya, kejahatan Febri, begitu dapat kabar dari Reza, mulai naik fitnah Musa, kurang ajar Febri, dikasih tahu minta tempe, kasih hati minta empel lah. Jangan segera percaya, jangan segera tanggapi. Tapi justru orang seperti ini yang amat sangat bahaya. Kenapa? Dia berupaya untuk membuat apa? Membuat apa? Membuat apa?
buat racun yang akan meracuni dalam jiwa Musa. Udah terhipnotis dengan kata-kata siapa Reza tadi, sehingga macun lah masuk dalam jiwa Musa, di hati Musa, dengan kebencian yang tadinya nggak ada, sudah dilupakan, sudah dimaafkan. Tapi begitu ada kata-kata itu langsung naik. Nah ini Musa segera tinggalkan Reza. Berarti orang ini tidak baik, justru orang yang justru mencaci memaki malah justru dia. Karena apa? Belum tentu orang yang dikabarkan itu adalah orang yang mencaci kita, memaki kita. Paham? Apalagi seorang santriwati, ini hati-hati juga. Kadang-kadang beda ya pilihan ataupun satu sama dalam memilih seseorang yang mungkin dianggap akan bisa mencintainya. Tiba-tiba ada kabar, kamu tahu nggak, Kak Musa itu orangnya begini, tahu nggak? Ternyata dia justru suka sama Kak Musa. Ya Allah, dia ingin membuat suasana keruh hubungan baik Musa dengan Kafka. Ya, Mutiah tidak mau terjadi itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mutiah dengan sengaja, kamu tahu nggak Musa begini Kak Musa. Maka Kafka jangan terima begitu saja, karena boleh jadi ada udang di balik bakwan yang sengaja diumbar oleh Mutiah. Nah ini malah justru melihat, oh berarti orang ini nggak, kita kan bisa menyeleksi akhirnya kan, oh, orang ini ternyata suka mengadu domba, suka membicarakan keburukan orang lain. Cukup sudah kita bisa menilai apakah ini layak untuk dijadikan teman, apakah dia layak menjadi sahabat kita atau tidak. Kalau dia sering mengumbar aib orang, nah sudah cukup kita bisa menyeleksi. Justru Musa kemudian mengatakan, mohon maaf bang, belum tentu kok kita lebih baik daripada dia. Selesai itu, dia insya Allah nggak akan ngumbar-ngumbar lagi aib keburukan orang lain. Dia mencaci kamu, dia begini, sebenarnya dia buruk, sebenarnya dia ini orangnya tidak berhenti-hentinya terus membicarakan keburukanmu loh Kak Musa. Aku tahu sendiri, melihat dengan mata, kepala, hidung, telinga saya sendiri. Ya Allah. Nah, nih kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Daka, demikian syai'un sesuatu. Lam yuwajjihka, lam tidak yuwajjih. Yuwajjih, menghadapkan kepadamu, bihi dengannya, dengan membawa berita tadi. Innamal laumu ala man a'lamaka, innama sesungguhnya, al-lawmu, al-lawmu, kesalahan, ala atas man seseorang, a'lamaka, a'lamaka, yang telah memberitahukan ka kepadamu, yang telah memberitahukan ka kepadamu. Kaifa, bagaimana, lam yang suruh ka, lam tidak yang suruh menolong ka kepadamu. Ingkana, in jika, karena ada akhon saudara,
ingkana saudara da hifadin, da hifadin, yang harus dijaga atau yang harus dibantu, da hifadin, indah di sisi man seseorang, qad benar-benar dolama telah menganiayakan kepadamu. Mengapa dia tidak membantu membelamu jika dia adalah benar melakukan pembelaan itu? Padahal dia tahu orang itu adalah orang yang zalim, sementara dia berpura-pura baik padahal dia sebenarnya orang yang tidak baik. Kalau dia memang niat menolong, harusnya apa? Menutuplah ya keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jangan sampai kemudian kita mendengar kejelekan orang itu, kebencian orang itu kepada kita, justru akan menjadi sesuatu yang akan menimbulkan pertengkaran di antara keduanya. Orang yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia akan melindungi keduanya. Dia tidak akan mengumbar sesuatu aib di antara keduanya. Dia akan malah justru akan bagaimana kebencian di antara dua teman ini, bagaimana akan selesai dengan adanya dia sebagai penengah. Itulah nanti mungkin akan terjadi ketika kalian sudah berkiprah di masyarakat, sudah hidup dengan masyarakat luas. Ada saja persoalan-persoalan seperti ini, walaupun ini kita kaji, kita pelajari, tapi ini akan menjadi praktek, menjadi ilmu yang harus bagaimana kita mengambil tindakan. Karena kita tidak tahu, tidak belajar seperti ini, kita tidak tahu. Mungkin kita akan menjadi orang ketiga, justru akan membuat sesuatu suasana yang mengeruhkan dalam kekerabatan atau persahabatan seseorang. Tapi kita ingin menjadi muslih. Muslih itu siapa? Muslih itu siapa? Santri Ardido. Muslih orang yang selalu membuat islah, mengislahkan, menyatukan, mendamaikan seorang yang bertikai. Kenapa? Dia tahu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa kama, wa dan kama sebagaimana naqala menyampaikan, an-namamu, naqala menyampaikan, awal naqala itu pindah, kita terjemahkan menyampaikan. An-namamu, siapa an-namam tadi? Pengadu domba. Kalama, apa kalama? Ucapan atau omongan. Ghairika, selain kamu, ilaika, kepadamu. Bagaimana dia trik-trik seorang an-namimah, seorang pengadu domba. Dia berusaha, berupaya untuk menyampaikan kalamnya, perkataannya, bicaranya, yaitu yang kulu kalamaka ila ghairika. Yang kulu dia menyampaikan kalamaka, ucapanmu atau omonganmu, ila ghairika, ila kepada ghairika, selainmu. Ghairika, selainmu. Sebagaimana pelaku namimah, ia telah menyampaikan omongan orang lain kepadamu, dia pun menyampaikan omonganmu kepada orang lain. Paham maksudnya? Selalu omongan kita disampaikan kepada dia, omongan dia disampaikan kepada kita. Dan itu seorang yang bicara sebagai an-namimah nggak bisa kalau tidak menambahi kata-kata. Pasti kalau nggak ditambah, pasti dikurang. Yang nggak bisa ditambah itu apa? Menyampaikan amanah
sedekah itu nggak akan bisa ditambah itu. Contoh misalnya Musa, ada jamaah Abi yang bersedekah 1 juta, tiba-tiba Musa ngasih ke Abi tadi ada yang bersedekah ini 1.500.000 Abi. Subhanallah. Padahal yang sedekah tadi telepon ke Abi saya tadi sedekah lewat santri Abi namanya Musa, 1 juta mau diterima semoga manfaat untuk pondok pesantren. Wah, Abi kaget kan, loh kok bisa 1.500.000? Subhanallah, ternyata diam-diam Musa menambahkan sedekah itu. Mulia sekali akhlak Musa itu. Allahu Akbar. Kira-kira ada nggak begitu? Dikurangi apa ditambah kira-kira? Enggak, Musa nggak pernah ngurangin. Nambahin Musa itu. Subhanallah. Kalau omongan pasti, kalau nggak ditambah pasti dikurang. Apalagi kalau sudah ada kebencian kepada seseorang. Terus. Nah, ini diantaranya kedok com ya anak-anakku semua. Lisan ini adalah ukuran atau barometer. Ya, akhlak seseorang itu bisa terlihat dari ucapannya. Karena ucapan adalah bahasa hati. Hati seseorang itu diungkapkan, ya, dilahirkan dengan perkataan, kemudian diekspresikan dengan perbuatan. Atau dengan lisan sekarang apa? Dengan tulisan, dengan WA. Coba lihat kata-kata yang baik, kata-kata bijak, insya Allah hati orang itu baik. Tapi kalau kata-katanya sudah kotor, pasti hatinya pun kotor. Karena tulisan itu bahasa hati, gerak tubuh pun itu adalah bahasa hati. Maka ngelihatnya Musa, ya, gimana ucapannya, gimana tindakannya, gimana perilakunya, itulah hatinya seperti itu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di maundok gende kola berkata Al-Hasan, Imam Hasan rahimah semoga merahmatihu kepadanya Allah. Man namun laka namun alika. Imam Hasan berkata, man barang siapa namun mengadu domba. Namun apa nama? Iya, nama mengadu domba laka kepadamu. Nama sungguh dia mengadu domba, atau pastilah dia mengadu domba. Alaika atasmu. Barang siapa, kata Imam Hasan, ya, Hasan Al-Basri ini, beliau mengatakan barang siapa yang mengadu domba kepadamu, pastilah dia akan diadu domba oleh orang lain. Itu pasti itu. Karena apa? Orang yang selalu melakukan kejahatan, pasti suatu saat dia akan memperoleh hasil daripada kejahatan itu. Ya, kebaikan akan berbuah kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Yang keburukan gimana ayatnya? Wa in asatum fa'alaiha. Surat apa? Siapa namanya? Al-Isra. Lihat ayatnya. Mana ayatnya dulu? Dari mulai in ahsantum dulu. In ahsantum li anfusikum. Ayo lanjut. Wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma'alau tatsbira. Surat apa tuh? Al-Isra ayat berapa? Ayat 7.
sebelah kanan, paling bawah. Apa ya tadi? In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat keburukan, maka keburukan itu akan menimpa dirimu. Enggak sekarang, tunggu saja saatnya. Nah, inilah tulis ya sebagai tambahan referensi, walaupun di kitab ini enggak ada, tapi tulis sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Enak kan kalau anak-anakku hafal Quran begitu. Jadi ketika ada sebuah makalah, sebuah syair yang isinya persis sama ya, sesuai dengan firman Allah, kita bisa menyebutkan ayatnya. Maka ini kisah yang pernah saya Abi dapatkan. Itu ada seorang kiai ahli kitab, pokoknya ahli kitab apa saja mampu dibaca ya. Dia mengajar kitab apa saja bisa, alim alamah, tapi tidak hafal Quran. Begitu dia mengajarkan tafsir Quran, dia membaca tafsir Jalalain, begitu membaca kitab ini, dia merasa suatu ada yang kurang. Saya bisa membaca kitab, bisa menerjemahkan kitab, bisa mentakwilkan, bisa mentafsirkan ya, karena beliau adalah bidangnya, tapi nggak hafal gitu kan. Begitu ada ayat yang muradif ya, yang apa namanya, yang sama nadanya yang di ayat yang lain, dia harus mencari-cari ayat berapa ya, surat apa, mencari-cari. Kalau kita semua anak-anakku Allah berikan kelebihan ya, menghafal Quran, oh ayat ini di surat ini, ayat ini nggak usah buka nyari-nyari, dengan Fathur Rahman itu ya. Alhamdulillah, ini karunia Allah, nikmat Allah, sehingga apa yang tentang ini kita tinggal buka ayat ini, surat ini, halaman sekian. Nah, itu kelebihan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran. Jadi enak, nikmat kita ketika saat menjelaskan, menguraikan, oh ini loh dasarnya, ayatnya sekian, surat ini ayat sekian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syair wa dan qala, berkata asyair, ahli syair, la taqbalanna namimatan bullightaha. La, jangan, takbalanna, benar-benar engkau terima, namimatan, yaitu pengadu domba. Berita apa saja yang datang dari an-namimah, orang yang suka mengadu domba itu, apa kalimatnya? Bullightaha ya? Ya apa, Mbak? Bullighta, yang telah disampaikan, ta kepadamu, hai itu ha berita, ha isinya berita. Bullighta, yang telah disampaikan kepadamu. Watahfadhanna, watahaffadhanna ya, watahaffadhanna, dan berhati-hatilah, minalladzi, min dari alladzi, yang maksudnya orang yang amba, yang telah menyampaikan berita, kepada ambaka, yang telah menyampaikan berita kepadamu. Inna, sesungguhnya alladzi, yang telah menyampaikan berita kepadamu, anhu darinya, namimatan, yaitu seorang yang pengadu domba, saya tubuh, seakan ya dubu, melakukan angka darimu, bimisliha, dengan misliha, seperti
dengan misli seperti ha, yaitu hal atau perbuatan. Qad haka benar-benar haka yang telah direncanakan. Qad benar-benar haka yang telah benar-benar direncanakan. Wa qala akhar dan qala berkata siapa syair akharu di lain tempat, man barang siapa nama dia melakukan adu domba sebagai pelaku namimah finnasi kepada manusia, lam nu'man aqoribuhu, lam tidak lam maka tidak apa tu'man pun nu'man tu'man maka tidak bisa memperoleh keamanan aqoribuhu gangguannya, gangguannya ala atas as-sadiqi teman-teman, walam tu'min wa dan lam tidak tu'min dia akan mendapatkan keamanan afaihi dari kejahatannya. Syair yang lain atau penyair yang lain berkata, barang siapa melakukan namimah kepada orang-orang, maka tidaklah aman teman-temannya dari gangguannya dan tidak aman juga dari kejahatannya. Abi ulang, barang siapa melakukan namimah kepada manusia, kepada siapapun lah, maka tidaklah aman teman-temannya, sampai teman-temannya pun kena imbasnya, dampaknya. Musa teman baik dengan Reza, kan baik banget. Ada Tolib yang ahli namimah, ya, Tolib yang suka begitu. Nimbrung juga jadi temannya Musa, temannya Reza, kumpul gitu kan. Maka orang yang melihat itu bahwasanya Tolib itu kumpulnya siapa sih? Ya, lalu kumpul dengan orang-orang yang padahal dianggap baik, tapi orang itu akan mencari nanti ketika Tolib ternyata sudah ketahuan telah melakukan hal-hal yang tidak baik, maka orang itu akan mencari pasti siapa teman yang dekat dengan Tolib tadi, siapa yang biasa berkerumun dengan pergi dengan Tolib tadi. Ternyata apa? Semua masyarakat menyatakan bahwa Tolib selalu pergi dengan Musa, Tolib selalu pergi dengan Reza. Di mana-mana ada Reza, pasti ada Tolib. Ada Musa, pasti ada Tolib. Ada Tolib, pasti ada Lala. Subhanallah. Iya. Selalu teringat wajahmu. Oh lala, nggak apa-apa, lupain Leb. Kalau sudah hafid Quran, sudah selesai 31 juz Leb, ya boleh ya. Nanti Abi yang lamari, Abi yang khutbah nikah, tenang aja Leb, nggak kemana-mana dia. Seseorang itu akan teruji kesetiaannya kalau kita tinggalkan untuk studi, untuk belajar. Kalau dia ternyata berpaling dengan orang lain, berarti dia nggak tipe setia gitu. Kalau jodoh nggak kemana Leb, tenang ya Leb. Makanya cari pendamping hidup baru yang setia. Ini yang susah sekarang nyarinya. Kadang-kadang karena materi bisa dia berpaling dengan yang lain, karena ketampanan bisa berpaling dengan yang lain. Maka yang cari yang pertama adalah solehah dan setia. Cantik nomor berapa? Nomor berapa cantik?
Nomor berapa cantik? 1 ya. Cantik nomor 1, tapi akhlak mulia yang utama. Gitu. Karena pesan Mbak Diki Ardila kan begitu kan. Jadi karena setia itu, ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda. Terus apa lanjutannya? Tapi yang kuharapkan adalah kesetiaan. Ku tak akan, apa lagi? Ya Allah, ku tak akan bersuara walaupun dirimu kekurangan, tapi setiamu itu yang kuharapkan. Itu. Tapi kalau nggak ada kesetiaan, ya sudah, selesai sudah, ya. Akhirnya endingnya apa Musa? Thalib endingnya apa? Tak mungkin terjadi kehancuran cinta kita andainya hatimu seperti hatiku. Itu Thalib. Subhanallah, langsung lala ngaca ya. Ya Allah, melihat keindahan, pesona dan kesetiaan Thalib. Walaupun ribuan gadis-gadis cantik mengelilingi Thalib, tapi hatiku tetap untukmu, hai lalaku sayang. Subhanallah. Walaupun Mutiah menggoda, Kafkah juga menggoda gitu kan, tapi abang tidak pernah tergoda sayang. Hanya inilah laki-laki yang setia. Itu jangan terpaling Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau dok kendo, endi mau kendo. As-salisu yang ketiga, anta murahu bitarkin namimah. An yaitu ta'muro, kamu menyuruh atau kamu perintahkan bitarki, bihu dengannya, yaitu dengan sesuatu yang tidak baik tadi. Bitarki, bi dengan tarki, meninggalkan an-namimah. Kita hendaknya berusaha berupaya untuk mengingatkan seseorang, ya, itu kepada manusia yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik tadi. Untuk apa memerintahkan bitarki dengan meninggalkan an-namimah, adu domba. Wa tanha, wa dan tanha, dan meninggalkan atau mencegah. Wa dan tanha, melarang atau mencegah. Hu kepada manusia atau kepada teman kita dari apa? An dari al-istimrori. Al-istimrori itu kebiasaan. Atau al-istimrori itu apa? Sesuatu yang dilakukan terus menerus, namanya istimror. Al-istimrori kebiasaan. Fiha di dalam namimah. Amalan sebagai perbuatan, bi qaulihi bi dengan qaulihi firman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur wadan, umur perintahkanlah bil ma'rufi dengan kebaikan. Wadan, inna cegahlah an dari al munkari kemungkaran. Wanha dan cegahlah an dari al munkari kemungkaran. Surat apa? Dul Fahrul. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini banyak sekali. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, An-Nisa ada. Ya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tapi kalau wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, tetap Farul. Surat Luqman ayat
17 ya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil wasbir 'ala ma asobat inna dzalika min azmil umur. Surat apa tadi? Luqman. Posisi dari atas, kedua dari atas. Ayat selanjutnya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat paling bawah, waqsid fi masyrika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Surah Luqman. Kasih. Ar-Rabi, yang keempat, terakhir, an, yaitu la tusi'adun bi akhika al-ghaib. La, jangan tusi'a, tusi'a buruk, adzonni sangka, atau dengan kata lain apa? Su'udzon, buruk sangka. Jangan sekali-kali kamu buruk sangka. Bi akhika, bi dengan akhika saudaramu, bi dengan akhika saudaramu, al-ghaibi yang apa? Ghaib, yang tidak ada di tempat, yang enggak kelihatan. Kadang di depannya baik banget, pas dia nggak ada, bersama kita bicarakan aibnya, keburukannya. Al-ghaibi yang tidak ada, maksud tidak ada apa? Tidak ada di bersama kita. Fa inna maka inna sungguhnya dalika yang demikian itu haramun, hukumnya haram. Haramun itu haram. Wala yasduru wadat, tidak yasduru timbul, yasduru lahir, yasduru muncul, bisa, yasduru terlihat, bisa, illa kecuali man, seseorang, sayyi'i yang buruk al-af'ali perbuatannya, dan itu tidak pernah dilakukan kecuali orang-orang yang memang akhlaknya buruk, yang suka menggunjing saudaranya, terus membicarakan aib keburukan saudaranya yang tidak ada bersamanya. Orang seperti itu biasanya nyaduk-geduk kalau membicarakan terus keburukan teman-temannya, sahabatnya. Itulah sebenarnya, sampai dikatakan sebenarnya kalau engkau ingin tahu keburukan itu, ya, itulah sebenarnya orang yang buruk itu. Dan itu nggak dilakukan kecuali man sayyi'al af'ali, ya, yang suka mengumbar aib keburukan. Itulah sebenarnya orang yang buruk. Belum tentu orang yang kita bicarakan orang yang buruk itu. Paham maksudnya? Jadi kalau menilai seseorang gampang kan? Kalau orang dia suka dikit-dikit ngomongin orang, nah itu tidak bisa dibuat teman, apalagi dibuat teman hidup, ya Talib, ya, nggak boleh buat teman hidup. Teman apa? Teman kencan, apalagi teman kencan, nggak boleh juga, haram, ya Talib. Tapi kalau lalak solehah ya Talib, ya, alhamdulillah. Dia menceritakan begitu Mas Tholib lagi studi itu, dia cerita terus, Mas Tholib sekarang sedang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sebentar lagi selesai 32 juz. Wah, subhanallah. Iya, selalu. Nah itulah teman yang baik. Ketika tiadanya dia selalu mendoakan, ketika saat adanya dia selalu senang dan sayang, ketika sakit dia memberikan bantuan apa yang mampu, ketika kena musibah dia pun ikut susah, ketika gembira dia ikut senang. Jangan sampai
Temannya senang dia susah, temannya susah dia senang. Ure, talib kehilangan pasangan hidup. Ure. Allahu Akbar, senang malah. Nah itulah sebenarnya orang yang dengki kepada kita, orang-orang yang buruk akhlaknya, senang-senang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak terakhirnya ya dok. Terakhir pas tanggal 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila sa'ah lewat ya. Kama sebagaimana qala berkata al-Mutanabbih. Al-Mutanabbih itu salah satu seorang ahli syair yang cukup terkenal, cukup populer namanya di kalangan penyair-penyair. Rahimah, semoga merahmatihu kepada al-Mutanabbih. Allahu Allah. Idza apabila sa'a buruk fi'lu perbuatan al-mar'i seseorang, saat maka buruk dununuhu sangkaannya. Duh, gampang kan? Kalau orang itu perbuatannya buruk, perilakunya buruk, biasanya hatinya selalu buruk. Karena sekali lagi perbuatan itu adalah ekspresi dari hati. Ya, itu bahasa hati. Tapi kira-kira bisa berubah nggak Ustaz begitu? Bisa nggak anak-anak tuh? Bisa berubah nggak? Bisa. Seiring sejalan dengan tambahnya ilmu biasanya akan berubah. Mohon maaf, dulu Abi pernah ya duduk di bangku taman kanak-kanak SD. Itu kan kalau sifat-sifat kita teman-teman kita jangan lihat masa lalu, tapi masa sekarang. Ada kan? Mungkin kita dulu dianggap orang yang, mohon maaf, ada yang punya sifat bakhil. Temen kita bawa makanan, temennya nggak dikasih temennya bawa malah kita minta. Ada kan begitu? Ketika masih SD. Sekarang ternyata menjadi dermawan karena apa? Tahu ilmu. Itu bisa berubah dok. Maka jangan sampai kemudian melihat seseorang itu di masa silam, masa yang lampau. Boleh jadi ada perubahan yang dia nggak tahu. Ya dok. Ada teman-teman dulu di bangku, ya Allah, ada yang sombong banget. Matematika dapat nilai 9 itu, wah kamu itu dasar ya. Tapi sekarang orangnya jadi lemah lembut, ya Allah, santun banget, menjadi ustadz. Ada begitu ya. Karena apa? Karena waktu umur SD itu dia belum bisa menjaga perasaan egoisnya, perasaan angkuhnya ke bawah karena mungkin teman-teman pergaulannya. MTS juga sama, ya kan? Usia seperti itu kan masih labil. Nah saat ini kalau sudah dewasa seperti Musa, seperti Edi, itu biasa sudah bisa membawa. Kalau masih ternyata yo kikir, pelit, bakhil, medit, masih suka, itu berarti karakter sudah. Ya, kalau masih kecil itu biasanya belum terbentuk dia. Kalau kita sudah mengaji akhlak ini, kok masih biasa, masih suka melakukan keburukan, yang berarti itu memang watak. Ya, kalau watuk sih gampang diobati, kalau watak susah. Tapi kalau akhlak ini, insya Allah seiring sejalan dengan tambahnya ilmu kita, maka akan menambah mulia, santun pekerti kita. Ya, dulu ketika kita duduk di bangku SMA, ya, mungkin awal-awal itu kan ada yang ya Allah ya Rabbana subhanallah, ya, ada orang yang nggak bisa tangannya diam, melihat apa saja diambil, iseng namanya, usil. Tapi sekarang ya Allah dengan temu Pas Reoni gitu sudah menjadi seorang salah satu pejabat, ya. Akhirnya apa? Wah, datang dengan membawa
bawaan yang nggak dibawa orang lain. Jadi ada perubahan itu dengan adanya tambahnya ilmu pengetahuan. Ya, insya Allah akan bisa merubah jati diri yang mungkin orang itu menilai buruk, tapi akan bisa berubah. Dulu Abi juga masa kecil begitu. Abi itu masa kecil dulu tuh kata kakak-kakak Mas Ali itu manja sekali, manja. Disuruh apa saja nggak mau, ke sawah apalagi nggak mau. Tapi justru di pesantren itu kenal sawah, bisa nanam padi, bisa nyangkul, bisa bangun pesantren. Pakai ngaduk itu bisa. Dulu di rumah nggak pernah, tangan nggak pernah kepegang cangkul, nggak pernah memegang arit. No way. Ya. Alhamdulillah sekarang nggak jadi manja. Abi pun nyapu sekarang, nyapu sendiri, belanja sendiri. Ya, beli bawang, beli lombok cabai ke pasar sendiri Abi. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan seiring sejalan dengan tambahnya ilmu yang dikaji, yang didapatkan, itu akan bisa merubah karakter kepribadian seseorang. Maka jangan lihat masa lampau. Dulu juga Abi pernah dikatakan apa ya? Ah, pelit, Mas Farid pelit. Karena kita punya sesuatu, kalau kita kasihkan orang lain berarti kan ada berkurang kan milik kita. Itu waktu kecil itu, wah sayang, ini kalau kita beri berarti berkurang. Iya kan? Pikirannya seperti itu, mindsetnya seperti itu. Kalau kita kasih berkurang dong. Nah kalau kita enggak sekarang, semakin memberi semakin berkah. Semakin memberi, itulah pemberian kita menjadi tabungan kita. Semakin kita bersedekah, semakin banyak aset yang kita punya. Justru apa yang kita makan menjadi kotoran, yang kita simpan boleh jadi rebutan. Nah, akhirnya berubah menjadi dermawan. Pasti, ya. Dulu ada orang teman galak banget. Pokoknya orang tahu semuanya. Kalau itu anak itu orang paling galak. Mau teman laki, mau teman perempuan digalaki semuanya. Sehingga nggak ada teman perempuan yang simpati kepada dia. Tapi sekarang subhanallah, sekarang paling bisa menebar pesona, ya kan? Istrinya malah lebih daripada satu jadi karena lihat gimana pesonanya dia, anggunnya dia, ya Allah, ya gagah perkasanya dia, lembut katanya dia, sopannya dia. Nah itu bisa berubah. Makanya deh kalau dilihat sampai sekarang anak-anak baru digodok begini wajar saja. Kalau ada yang seperti ini karakternya, insya Allah suatu saat bisa berubah. Tapi kalau sudah segede Musa belum bisa berubah, ya dikubur saja. Insya Allah Musa sudah ada perubahan yang dulu mungkin waktu kecil ya suka main ceret, suka ngambil sendalan temennya, alhamdulillah ya sekarang malah nyiapin sendal setiap mau orang masuk masjid sendalnya rapi. Ya Allah, masjid kotor di pel itu kan hasil daripada tarbiyah. Dan sekarang sudah mendapatkan Musa itu nikmatnya ibadah, lezatnya akhlak mulia. Walaupun dicaci dimaki nggak pernah marah Musa. Lihat Musa pernah marah nggak? Nggak pernah. Allahu Akbar. Ya, itulah akhlak yang sudah terbentuk dari hasil tarbiyah. Allahu Akbar. Wala Musa yang nyakiti dia, yang tidak suka dia malah dikasih makanan. Ini saya diambilin, ya Allah, subhanallah. Ya, Anda beruntung sekali yang punya suami Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saddaqa wa dan saddaqa. Saddaqa benar. Diulang deh. Idza apabila sa'a berbuat buruk
Sa'a buruk fi'lul mar'i, fi'lu perbuatan al mar'i seseorang. Saat maka buruk dunnunuhu. Apa dunnu artinya tadi? Prasangkanya. Wa saddaqa wadan. Saddaqa dia mempercayai, bukan benar. Diganti percaya. Wa saddaqa dan dia mempercayai ma apa-apa ya'tadu yang biasa, ya'tadu yang biasa, min dari tawahumin. Oh, terima kasih Musa, subhanallah, baik banget ya Musa ya. Orang sebaik Musa begini kalau belum meninggal jangan dikubur. Subhanallah, baik. Dua lagi ini, dua berarti nambah nanti Musa. Kalau tadi pelajaran sampai ke-4 karena ada 2 minumannya, nambah lagi nanti Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saddaqa dan dia mempercayai ma apa-apa ya'tadu yang sudah terbiasa, min dari tawahumin dari kecurigaannya, wa ada dan ada memusuhi, muhibbihi para pecintanya, muhibbihi para pencintanya, bi dengan kauli ucapan idaihi musuh-musuhnya, wa asbaha wa dan asbaha terjerumus atau menjadi awalnya itu, wa asbaha dan terjerumus fi lailin pada lailin malam, min dari syakki keraguan, mudlimin yang gelap, apabila buruk perbuatan seseorang, buruklah sangkaannya, dan dia pun mempercayai kecurigaan yang biasa dilakukannya. Curiga itu selalu terus ada. Begitu curiga, oh orang itu seperti itu terus, namanya buruk sangka, itu akan menimbulkan kecurigaan. Boleh curiga kepada seseorang kalau ada bukti fakta nyata. Misalnya contoh, ya kan, tolib di kamar sendirian, saat itu semua orang berjamaah, tiba-tiba ada HP Edi nggak ada. Nah itu kan boleh curiga kan, karena di kamar itu cuman ada tolib, semua orang berjamaah, tadi sebelum jamaah HP masih ada. Nah boleh curiga, tapi tentunya dengan cara yang baik, cara yang bijak, untuk menanyakan, jangan langsung tembak, jedor, HP hilang kamu ya. Subhanallah, padahal bukan toleh yang ambil, ya kan? Dan gitu, curiga sesuatu yang memang diperbolehkan kalau memang untuk mengungkap satu masalah atau perkara yang memang menimbulkan kerugian di antara kita. Tapi kalau seorang selalu curiga, itu juga tidak baik, termasuk akhlak yang buruk. Cemburu boleh, tapi kalau selalu cemburu juga akan membuat sakit jiwanya. Ya, boleh anak-anakku, kalian para calon istri. Ya, ketika abangnya biasanya pulang jam 5 sore, kok suami kita belum pulang jam 11 malam, boleh cemburu, boleh curiga, boleh cemburu, boleh curiga. Oh, nyanyian begitu kan? Boleh saja. Abang kenapa biasanya jam 5? Apa kata suaminya? Kata Bang Salam, abang meeting saya. Nah, abang meeting saya. Besok lagi, abang kenapa kok meeting lagi? Iya, ini meeting dengan klien yang lain. Nah, boleh. Nah, saat itulah kemudian mulai pudar kepercayaan seorang istri. Boleh cemburu, apalagi kemudian ada di baju siapa Salam itu ada parfum yang beda yang biasa dibawa. Parfum siapa ini? Apalagi ada rambut yang panjang. Rambut siapakah ini kasih? Ya Allah, boleh.
Itu boleh cemburu, tapi ada orang yang nggak cemburu sama sekali. Mau pulang malam, mau pulang siang, mau pulang subuh, silahkan. Nah ini termasuk ya namanya sifat danus. Apa itu danus? Dayus, dayus. Pernah dengar dayus? Dayus itu seorang suami atau seorang istri yang nggak ada sifat cemburu ketika istrinya pergi tanpa pamit. Pergi dengan siapa lah, mau dengan Hafid, mau dengan Dila, mau dengan Febri, mau dengan Deren, gitu kan? Pergi sama siapa nggak ada cemburu. Ad-dayus la yadkhul jannah. Kata Rasulullah, orang yang dayus ya nggak ada cemburunya, itu nggak akan masuk surga. Tolib misalnya punya istri Lala, ya kan? Lala pulang kerja yang biasanya pulang jam 5 sore, kalau pulang sampai tengah malam, diantar lagi sama Reza. Subhanallah, kayak mobil apa namanya, bok. Karena bawa ikan banyak gitu kan, satu duduk berdampingan. Tolib biasa aja, malah dekap Reza, terima kasih Bang Reza ya, sering-sering antar ya. Allah karim. Maka Tolib ini dayus namanya. Dayus itu Pak, bukan dayus yang mini dayus itu, dayus mini bukan. Apa? Oh daus, saya kira dayus. Ya, dayus, nggak ada sifat cemburu. Maka alhamdulillah, Abi pun begitu. Selama rumah tangga Mas Ali, keluarga, istri nggak pernah dibonceng orang, nggak boleh naik Gojek, Grab, nggak boleh. Bahkan nyetir nggak boleh dilatih oleh seorang pelatih laki-laki, nggak boleh. Apalagi Abi nggak mau dilatih seorang perempuan, bukan mahram. Itu. Apalagi ada orang yang kemudian dilatih istrinya dilatih renang, ya, oleh pelatih laki-laki. Apa kok nggak cemburu? Subhanallah, la yadkhul jannata, tidak akan masuk surga seseorang yang punya sifat dayus itu. Ya, boleh cemburu, tapi jangan selalu cemburu. Suaminya ngajar cemburu, ya lagi meeting sama guru-guru yang lain cemburu. Suaminya lagi beli satenya yang jual perempuan, cemburu, langsung satenya dibakarin semuanya, ikut bakar lagi orangnya. Langsung istrinya ngomong, ya kita bakarin semua, biasanya yang bakar, karena yang beli suami saya. Mbak nggak ikut, nggak usah bakar. Yang jualan terima kasih banget, terima kasih ya Bu, dibakarin sate saya. Sering-sering ya Bu? Iya, sering-sering saya kesini. Kalau suami saya beli di sini kok lama banget katanya. Wadah, cemburu terlalu berlebihan. Ini bisa mengganggu keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangga. Boleh cemburu, asal kecemburuan itu wajar, yang diperbolehkan. Paham dong? Tapi kalau gak cemburu, nggak akan masuk surga. Berarti nggak ada cinta sayang kepada pasangannya. Ya Allah, nggak pernah ditanyain kenapa kok pulang malam sih Bang, nggak pernah tanya. Ya Allah, tanyain ya dok, ini jadi ilmu manfaat kalian calon ibu-ibu rumah tangga dan anak-anakku yang santri putra calon pemimpin rumah tangga. Jadikan ilmu ini insya Allah akan menjadi pelita dalam rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Kita bekali dengan akhlak, insya Allah itu akan kita tertuntut, hati kita akan terwujudlah keinginan mulia kita dari rumah tangga. Tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sepertinya keras kencang kayaknya pengen selesai itu. Baik, ayo Alala tambahin satu nafsu. Ayo mulai. Jumlah
bukan dari martabat tinggi dasar bangsawan. Wa in ala syafi'ah bi ilmihi wa ma'alimul pribadi bi ghoribi. Apabila menetapi salah satu desa, dia pun akan hidup berkat ilmu dan jasa, dan penduduk desa menganggap pada dirinya bukan lagi perantau, bahkan ia warganya. Ya'ishu ba'da bil'ahli bin nasi innahu ala ilmu wa tajarubu. Kehidupan pemuda di antara bangsanya dengan akal pikiran ilmu pengetahuan. Itu bukan bangsawan ya, salah. Kehidupan pemuda di antara bangsanya. Oh, bangsawan. Bangsawan. Oh, jauh banget bangsawan. Bangsanya. Ulang lagi. Kehidupan pemuda di antara bangsanya dengan akal pikiran ilmu pengetahuan. Yasibul fata bin nasi jilatu akhiri wa ingkaru mas'aruhu wa manasibu. Cacat bagi pemuda bila akalnya kurang, walaupun lahir dari keturunan bangsawan. Wa kun mustafian kulla yawmin ziyadata minal ilmi wasbaqi buhuril fawaidi. Jadilah orang yang selalu menuntut ilmu, tiap hari bertambah jadi sampai ketemu segala yang berguna serta yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama dan akhirat. Baik, terakhir berapa? Sudah lanjutkan lagi. Berapa? Ada dibatasi? Ini maka harus hafalan satu-satu ini ya, supaya tahu hafalannya. Kemampuan menghafal itu sampai di mana sehingga tahu pelajaran. Berapa? 16, 17? Apa 20? Kendo sampai mana do? Kok nggak tahu? Hah? 20? 20 sudah kan? Kendo 20? Iya. Iya 20. Fa in kana dasyarin, ini santri ada itu sudah ya. Nah, PU belum ini. Fa maka in kana, in jika kan ada dasyarin, seorang yang punya karakter buruk ya, atau orang yang selalu berbuat keburukan, fajannib, famaka jannib, jauhilah hudiyah suratan dengan cepat. Wa in kana wa, dan in jika kan ada da khairin, da seseorang khairin yang berbuat baik, yang berakhlak baik, faqorin, famaka qorin, temanilah hudiyah tahdadi, maka dia akan membimbingmu, maka dia akan menuntunmu. Nah, pesan ini pesan moral yang dimana ketika kita harus memilah dan memilih teman atau sahabat. Teman yang baik akan bisa menularkan kebaikan untuk kita. Sebaliknya, teman yang buruk akan bisa mencetak dan bisa merubah kebaikan menjadi keburukan untuk kita. Paham semuanya deh, Ayo, mulai. 1 menit harus hafal. Wa in kana, kok saro? Syarrin, kok saro? Saro itu temannya Muti'ah. Ayo mulai. Fa in kana la syarrin fajannibhu sur'atan, wa in kana faqarinhu tahtadi, fa in kana la syarrin fajannibhu sur'atan, wa in kana la khairin
khairin. Kedua, ulangi. Wa in kana la syarrin wa in kana la khairin faqarinhu. Tamjid. Apabila jauhilah segera karena berbahaya. Apabila ia luhur akhlak dan budinya, jadikanlah teman olehmu agar bahagia. Apabila ia baik, 1 menit hafal, dan ini menjadi referensi untuk kalian nanti ketika saat menjadi tugas muhadharah, ya, penceramah. Nah, ini bisa untuk menjadi referensi. Ayo, 1 menit. Yang hafal pulang, yang nggak hafal di sini selama-lamanya. Bunga, wahai bunga, prima dona desa. Ayo, bunga. Kok ada bunga juga ya? Anak santri putri bunga mana bunga? Subhanallah. Bunga nih, bunga 2. Ayo bung. Keras suaranya bung. Fa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan, fa in kana da khairin faqarinhu tahtaji. Abi aja tuh mau lihat sekali apa. Ayo mulai. Tutup ngadep ke atas saya. Aku tatap wajahku. Saya fa in kana. Ayo bunga yang 1. Ayo, buat ikan. Ayo, jalan suaranya. Syarrin. Fajannib sur'atan. Jika ngapain dulu? Syifa mana Syifa? Syifa Arido mana Syifa? Hah? Sakit? Arsha siapa namanya? Kemarin sampainya Syifa siapa? Saripah. Mana Saripah? Ya Allah, Rabbana, dicari nggak ada semuanya. Ya makhluk-makhluk yang ada ini. Ini siapa ini namanya? Saada. Hah? Sila keberapa ini? 1, kedua, Ma'asa. Sila kedua. Sila Garuda Panca. Sila. Ayo sila. Pak Ingkana sila. Fajannib sur'atan tan setan tam ganta sur'atan.
berbahaya. Terus hafalin. Paling ujung tangga, siapa namanya? Syarifah, ayo. Rena, tenda, Eta, apa? Eka, Eta, Enda. Ya Allah susah banget. Enda, ayo. Endah banget wajahmu deh. Endah. Ayo, mulai, tutup semuanya, mulai. Wa in kana syarrin fajamilhu sur'atan wa in kana faqrinhu tahtadi. Berbahaya apabila ia luhur akan budinya, jadikanlah teman olehmu agar bahagia. Iya, baik teman pesantren, teman sekolah, apalagi teman hidup. Ya, pertama adalah carilah akhlaknya. Ganteng nggak apa-apa asal akhlaknya baik, cantik nggak apa-apa asal akhlaknya baik. Jangan sampai sudah jelek, akhlaknya jelek, ya itu sudah namanya, ya kalau kita diberikan istri cantik tapi akhlaknya buruk, itu ujian. Cerewet juga ujian. Tapi kalau sudah jelek, cerewet lagi, itu namanya musibah. Apa itu namanya? Musibah. Makanya biasanya kita akan diberikan sesuatu yang akan menyempurnakan diri kita. Orang yang cantik, jelita, biasanya kekurangan di mungkin hartanya. Ada orang kaya raya, tapi wajahnya biasa saja, seperti penghafal Quran. Ada orang yang suaranya bagus banget, nggak hafal Quran, tapi suaranya biasa-biasa aja, tapi hafal Quran. Pilih yang mana kira-kira? Subhanallah, berarti Reza masuk nominasi. Reza suaranya biasa-biasa saja, tapi hafal Quran. Ada yang suaranya bagus banget, nggak hafal Quran. Nah ini kita nyari kalau bisa hafal Quran, ganteng, suaranya bagus, kaya raya, setia, hidup semati. Ya Allah, istrinya 2. Ya Allah, saking bahagianya istri itu sampai dia rela ridho untuk berbagi, karena membahagiakan suami itu pahala. Sayang Mas Kang Reza, karena engkau adalah orang yang setia, biarlah ada keturunan generasi yang banyak lagi, tidak hanya dari rahim saya saja, tapi rahim-rahim yang lain pun akan hadir untuk menjadi generasi mu'azzam. Subhanallah, kayak begitu itu. Ya, kita kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang putih